Salam, salam sejahtera, salam kasih. Selamat hari Minggu kepada semua jemaat Tuhan yang sudah hadir pada hari ini. Bagi Anda yang mengikuti ibadah secara online, very good morning, selamat pagi dan salam sejahtera dari DMC Hall 4. Kami bersyukur karena kita dapat hadir pada hari ini dalam suasana yang sungguh indah. Haleluya. Saya juga mengambil kesempatan to welcome those of you for the first time di DMC hari ini. Kami sangat mengalu-alukan kedatangan Anda. Saya melihat ramai wajah-wajah baru yang datang melawat kami. Ya, jika Anda datang melawat kami, ya sampaikan salam kami kepada pastor Anda apabila Anda balik ke gereja Anda nanti. If you're looking for a church di Kuala Lumpur ini, ya DMC Bahasa sangat-sangat terbuka untuk Anda untuk sama-sama beribadah bersama kami di sini. Ya, puji Tuhan untuk kesempatan kita. Wow, luar biasa saya lihat pada pagi hari ini sangat luar biasa. Ada energi yang luar biasa. Kamu tahu kenapa? You want to know or not? Ya, karena ada pengantin baru. Boleh saya minta Brian dan untuk berdiri, Brian and Tan Puisi. Oke, silakan duduk. Mereka baru dinikahkan dalam nikah yang kudus pada semalam, pada kemarin. Saya tidak harap mereka ada hari ini sebenarnya, karena obviously selalu selepas kawin honeymoon kan. Tapi itulah hati yang melayani, amin. Komitmen mereka untuk melayani Tuhan. And I really like what I see, and I hope you do. Ya, mereka sama-sama melayani Tuhan, amin. Ini satu kesaksian yang sangat luar biasa bagi anak-anak muda yang sedang mencari pasangan hidup. Jangan cari jauh-jauh di sana, karena di sini sangat banyak. Cuma Anda perlu buka mata lebih besar sedikit. Amin. Haleluya. Wah, ya kita banyak kesaksian yang luar biasa di sini. Ya. Jadi puji Tuhan untuk kesempatan hari ini. Ya, thank you Brian and the keluarga Brian dengan mertuanya ada bersama dan kita di sini. Terima kasih ya kami sangat-sangat gembira dapat bersama Anda hari ini. Puji Tuhan untuk kebersamaan kita hari ini. Dan sebelum saya teruskan dengan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan ada satu, tiba-tiba kita dengar Joy of the World tadi kan. Ya, rupa-rupanya kita sudah pejam celik sudah tidak lama lagi kita akan mengakhiri tahun ini, dan satu ibadah, satu acara yang sangat luar biasa yang kita semua nantikan yaitu Christmas. Katakan bersama saya, Natal. Haleluya. Jadi saya mulai hari ini ingin mengumumkan ini kepada kita bahwa pada 15 Desember, 15 Desember kita akan mengadakan ibadah Christmas penginjilan ataupun evangelistic Christmas, dan kita akan adakan itu dalam dua cara, yaitu pertama kita akan adakan makan-makan bersama di Henga, yaitu dari jam 6, dan Anda semua digalakan dan didorong untuk membawa kawan-kawan kita makan bersama-sama. Kita ada banyak acara, we call it Christmas party. Kalau Christmas party kamu boleh tahulah apa yang ada di dalam Christmas party, di mana kita ada makan-makan. Pasti ada lagu-lagu, pujian, ada persembahan-persembahan, dan kita kali ini mengundang orang-orang yang sangat spesial ya untuk bersaksi dan menyampaikan lagu-lagu dalam Christmas. Jadi ambil kesempatan ini ya untuk membawa kawan-kawan keluarga kita. Nah, pada 24 November ataupun bulan ini, yaitu 2 minggu akan datang, kita akan mengadakan satu training. Dan training ini bukan hanya untuk orang-orang tertentu, tapi untuk semua. Katakan bersama saya, semua. Ya, untuk kita semua, kita akan ditrain untuk bagaimana kita boleh menjangkau kawan-kawan kita, keluarga kita, jiran kita, colleagues kita, dan orang-orang yang di sekeliling kita. Dan kita hari ini kita mau lebih intentional, kita mau lebih sengaja untuk menjemput mereka. Mungkin kadang-kadang kita susah untuk menyampaikan, menginjil ataupun berkongsi firman kepada mereka kan, atau bermengungsikan Injil. Tapi apa yang kita boleh buat adalah menjemput. Saya rasa menjemput adalah yang paling senang yang boleh kita buat, betul? Extend the invitation.
kepada kawan-kawan kita. Jadi extend invitation untuk Christmas party kita pada 15 Desember. Ya, untuk training 24 hari bulan itu, saya mau supaya setiap pribadi kita, setiap kita untuk mengikuti training ini. Sangat sederhana, tetapi sangat praktikal. Dan pada 24 hari bulan November nanti, selepas saja ibadah, jangan terburu-buru pulang, kita makan, lepas makan dan kita akan adakan satu training secara gereja. Jadi, we want to do this together. Amen? Amen church? Haleluya. Kalau satu orang bawa satu, kita sudah double, kita sudah ada 400. Kalau satu orang bawa dua, apalagi kan? Jadi ini kesempatan kita untuk mengungsikan kasih Kristus. Karena tema Christmas kita kali ini adalah kasih, yaitu kuasa kasih ataupun the power of God's love. Jadi saya mendorong supaya kita mengambil kesempatan ini pada 24 hari bulan, jangan pergi mana-mana, right after the service, stay back, dan kita akan mengadakan satu training. Haleluya. Am I making myself clear? Haleluya, puji Tuhan. Jadi pada hari ini, pada bulan November ini kita akan memulakan dengan satu siri firman Tuhan tentang doa-doa Daud yang diambil daripada Mazmur. Dan saya memulakan hari ini itu dari doa mohon kasih kurnia Allah. Ya. Dan sebelum itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa, kita siapkan hati kita. Let's turn to the Lord. Mari kita datang kepada Tuhan. Katakan, Lord, speak to me. Can you say that in your spirit? Boleh kamu katakan itu dalam hati kamu. Speak to me right now. Saya siap mendengar. Saya siap ditegur. Saya siap didorong. Saya siap menerima berkat kebenaran firman-Mu hari ini. Bapa, Engkau punya firman, berbicaralah kepada kami. Speak to us, God. Speak to us, God, deep di dalam hati kami. Firman-Mu yang menjadi rema, firman-Mu yang menjadi kebenaran yang akan memerdekakan kami. Biarlah setiap pribadi kami pada pagi hari ini menjadi seperti tanah yang subur, yang menerima benih firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu akan bertumbuh, bercambah, berbuah, menghasilkan untuk kemuliaan Tuhan. Berbicaralah dan kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pada minggu yang lalu, dalam satu minggu, there was so many things happens to me and in my family. Dan saya selalu diperingatkan Tuhan dan saya juga selalu memperingatkan diri saya bahwa we don't take things for granted. Jangan kita mengambil hal-hal, walaupun hal-hal itu sederhana, ya, jangan kita menganggap hal itu remeh. Karena Tuhan tidak pernah mengizinkan segala sesuatu terjadi tanpa izinnya. Amin. Bahkan Dia mengenal, Dia tahu, bahkan sehelai rambut kita yang jatuh pun Dia tahu. Apatah lagi hal-hal yang besar yang terjadi dalam hidup kita. Dan let me share with you what happens to me in my family last week. Dalam satu minggu itu, lebih itu banyak hal yang terjadi dan saya mau bersyukur kepada Tuhan. Karena itu adalah penyertaan Tuhan. Karena today I'm going to talk about kasih kurnia. Pada hari Sabtu minggu yang lalu, saya pergi ke Penang. Saya membawa bapak saya dan istri dan anak saya. Puji Tuhan, saya meminjam sebuah kereta daripada saudara kita. Justru saya kereta yang baru. Ya, saya mau try kereta yang baru ke Pulau Pinang. Saya tanya dia sudah drive ke Pulau Pinang belum, Pastor? Dia bilang, oke, saya rasmilah. Dan ini kereta baru, belum sampai satu tahun ya. Mungkin dalam 7 bulan, kereta baru, brand new car. Dan kami keluar sekeluarga. Pas kami makan tengah hari dan kami mau just about to enter highway, masuk highway ke Penang. Tiba-tiba saya merasakan something in the car.
Tidak percaya saya, karena ini kereta baru. Ya, ini kereta baru, tidak ada terjadi. Dan saya berhenti di tepi jalan dan saya melihat tayar sudah flat. Dan rupa-rupanya kena paku yang besar. Tayar baru, pancet. Jadi satu jam kami berurusan dan puji Tuhan ada workshop yang dekat kami selesaikan dan kami jalan dan saya kongsikan kepada keluarga saya katakan ini adalah penyertaan Tuhan. What happens when we are on a highway, on a high speed? Tayar kena paku besar, sangat besar. Ya puji Tuhan itu ya. Dan kami kembali dari Penang dan keesokan pada minggu selepas itu dan 2 hari kemudian saya juga membawa Bapak karena Bapak saya ada di sini dan ini dalam rangka membawa dia jalan-jalan di Semenanjung Malaysia ini. Saya pergi dan itu dari Penang dan sekarang ini ke Johor Bahru. Kami ke dalam Johor Bahru, kereta saya tidak pernah menghadapi masalah ini dan kami dalam perjalanan tiba-tiba kami sampai di Pagoh. Ya, di Pagoh, perhentian Pagoh. Dan kami makan tengah hari, selepas makan tengah hari, start kereta sudah ada masalah. Saya panik. Saya cakap dengan bapak saya, under hot sun. Saya katakan bapak saya, you sit here with my son, kamu dua berdoa. Kereta kita ada masalah, saya tidak tahu. Dan saya tanya orang sekeliling, saya pergi tanya ada workshop paling dekat, dikatakan jauh, kan drive dari sini. Ini Pagoh, kalau kamu tahu di Johor itu jauh, sangat jauh. Dan distance dari Pagoh itu, hentian Pagoh ke tempat yang saya ingin tuju adalah dalam 2 jam lagi. Itu sangat jauh. Mau balik KL, 3 jam lagi, sini sangat jauh. Jadi saya panik. Pada masa yang sama berdoa, saya jalan, saya keliling, saya tidak tahu apa mau buat. Dan saya memang tidak tahu kereta, saya call abang ipar saya, mekanik. Dia beritahu saya, kamu buat ini, saya buat apa yang dia suruh. Tidak jadi juga. Dan anak saya katakan, Daddy, ada polis di sana, itu polis bantuan plus highway. Dan mereka sedang menolong sebuah kereta di sana. Dan saya pergi, dan saya minta tolong dengan mereka. Dan puji Tuhan, mereka tolong dan ada yang mereka ikat something di kereta dan saya tidak tahu apa nama dan start kereta jalan. Sampai hari ini sudah oke. Puji Tuhan. Itu yang kedua. Dan berapa hari kemudian saya mau mengantar bapak saya dan bapak mertua saya ke airport karena mereka harus kembali ke Sabah. Dan abang ipar saya yang mengiringi mereka balik itu dia pinjam satu kereta kawan dia juga. Kereta kawannya pun bagus dan waktu kami datang, saya jemput bapak mertua saya di rumah bang ipar saya di sana. Mau start, tidak boleh start. Tidak pernah, dan abang ipar saya katakan, ini never happen like this. Kenapa? Dan dia buat something lah, dia pegang-pegang dan dindong-dindong, kereta bunyi, jalan. Wah, puji Tuhan. Ini terjadi dalam 1 minggu. Sampai di airport, kami sudah berpeluk-pelukan dan say bye kepada parents, bapak mertua dan bapak saya sendiri, mereka pergi. Dan saya ingin pastikan karena flight mereka adalah flight yang terakhir. Jam 10 mereka teks belum jalan lagi. Sudah masuk kapal 10:30 delay, 10:30 kapal delay. Saya dapat teks lagi 11 sudah belum jalan lagi. Sudah dalam mau 2 jam mereka dalam kapal bunyi tapi tidak jalan. Akhirnya mereka dapat pengumuman bahwa kapal rosak. Mereka harus kapal rosak dan mereka harus, ini orang tua, bapak saya dan mertua, mereka orang tua. Satu 78 tahun, satu 83 tahun. Jadi mereka ini sudah mau kena vacate lagi kapal dan masuk ke kapal yang baru. Dan akhirnya mereka bertolak lebih kurang jam 2 lebih pagi. Dan sampai di Sabah 5 pagi. Wow. Apabila saya melihat semua ini saudara, ini dalam 1 minggu, in the span of 1 week, all these things happen. Banyak yang terjadi dalam kehidupan kita, amen. But never take things for granted. Karena di dalam semua itu ada Tuhan. Amen. Dan saya telepon bapak saya, dikatakan, Bapak, saya harap pengalaman kamu ini tidak discourage kamu untuk datang di sini lagi melawat kami. Dia katakan, macam saya tidak mau datang sana sudah. Karena sepanjang perjalanan itu mereka berdua berdoa di dalam kapal. Sampai bapak saya kan, bapak mertua saya kalau dia berdoa seperti istri saya lah.
volume dia akan lebih. Dalam kapal itu semua tahu, dia katakan kecil sedikit. Tidak, dia mau berdoa kecil. Berdoa sepanjang masa, puji Tuhan. Saya katakan biar bagus, supaya semua orang dalam kapal boleh dengar doa kamu. Bukan kami sejak doa, ada yang muslim juga berdoa. Ya karena semua takut. Ya. Nah apa yang saya mau ceritakan ini adalah bahwa you need the grace of God in your life, amen. Kita perlukan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Every day, every moment, when you wake up, pray for God's grace in your life. You know, God's grace, apakah maksudnya God's grace ataupun anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan? Kasih karunia Tuhan in a very simple explanation ataupun pengertian adalah segala sesuatu yang kita terima yang kita tidak deserve. Termasuk keselamatan kita. Amin. Kita ada hari ini, Anda baik hari ini, Anda punya keluarga hari ini, Anda ada gereja, ada keluarga hari ini, Anda baik, Anda ada family, ada pekerjaan, ada sekolah. Semua itu adalah karena anugerah Tuhan. Amin, saudara. Karena ramai orang di luar sana yang tidak memiliki apa yang kita ada. Anda boleh datang ke gereja beribadah, ini luar biasa, ini adalah anugerah Tuhan. Karena ramai orang di sana tidak boleh ke gereja. Ada ramai orang di sana sembunyi-sembunyi datang ke gereja. Bahkan susah untuk datang ke gereja. Tapi kita, ya, mau datang ke gereja pun susah. Tapi bukan di sini lah, bukan orang di DMC. Cakap dengan orang kiri kananmu, itu dia bukan cakap pasal kamu. Haleluya. Kita perlukan anugerah Tuhan. Nah, di dalam siri khotbah tentang doa dalam Mazmur ini, saudara, kita akan belajar. Hari ini saya membawa kita melihat di dalam Mazmur 6, bab 6 ayat yang pertama sampai ayat ke-10. Kita akan baca dalam ayat ini ya. Saya akan baca dengan suara yang kedengaran dan Anda sendiri akan mengikuti saya dalam pembacaan ini. Mazmur 6, 1 sampai 10. Ya Tuhan, janganlah menempelak aku dalam kemarahan-Mu, atau menghukum aku dalam kemurkahan-Mu. Kasihanilah aku, ya Allah, ya Tuhan, karena aku longlai. Ya Tuhan, sembuhkanlah aku karena tulang-tulangku terseksa. Jiwaku gundah gulana. Berapa lama ya Tuhan? Berapa lama? Berpalinglah semula kepadaku ya Tuhan, dan lepaskan aku. Selamatkan aku karena kasih setiamu. Tiada siapa mengingatimu setelah dia mati. Siapa yang memujimu dari kubur. Ayat yang ke-6. Aku letih lesu karena mengerang. Sepanjang malam ku banjiri tempat tidurku dengan tangisan. Dan ku basahi katilku dengan air mata. Mataku menjadi lemah karena kesedihan. Dan semakin kelam karena musuhku. Nyalah dari sisiku, hai kamu yang berbuat jahat. Karena Tuhan telah mendengar ratapanku. Tuhan telah mendengar jeritanku memohon belas kasihan. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku akan malu dan kecewa. Mereka akan berpatah balik dalam keaiban yang tiba-tiba. Wow, what a wonderful Psalms, doa yang disampaikan oleh Daud. Nah, ide besar, next slide. Ide besar yang kita mau belajar hari ini, saudara dan saudari, adalah kasih karunia Allah memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk kita melewati semua keadaan walaupun kita belum melihat pertolongan Tuhan. Itu kasih karunia. Amin. Kita perlukan kasih karunia. Sebelum doa kita dijawab, sebelum apa yang kita mohon itu Tuhan jawab atau kabul, kita tetap bertahan. Bagaimana kita bertahan sampai kita mendapatnya? Itu adalah kasih karunia. Kita perlu kasih karunia dalam kehidupan kita. We need the grace of God. Ada satu kata-kata berkata seperti ini. If you run alone, it's called race. If you run with God, it's called grace. Amen. Setiap kali saudara waktu kita berjalan sendiri, we try to figure out banyak hal kan. Dan kita jatuh, kita bangun, kita jatuh, kita bangun. You know what?
It is called race. You are running your race on your own. Engkau sedang berlari dalam perjalanan, dalam pelarian, dalam perjuangan hidupmu, engkau bersendirian. Itu dikatakan race. Tapi saudara, dalam hidup ini kita perlukan grace. Amen. You need the capital letter G di sana. God. You need to include God. Kita perlukan Tuhan. Kita perlu libatkan Tuhan. Bukan at the back seat, tapi in the front seat. Or as a co-pilot with us. Together, moving forward. Nah, saudara dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau belajar daripada Psalms ini. Kita mau belajar daripada Mazmur ini. Ada dua perkara yang begitu luar biasa. Kondisi dan keadaan hati Daud. Waktu dia berdoa dan saya berdoa pada hari ini. Biar ini menjadi dasar kepada kita. Kita berbicara tentang doa. Bagaimana ke doa kita? Nah, berdasarkan Mazmur 6 ini dibagikan kepada dua bahagian. Pertama itu dari ayat pertama sampai ayat yang ke-7 itu berbicara tentang Daud berdoa dan berbicara langsung kepada Tuhan. He addresses God in his prayer. Ya, waktu dia addresses God, waktu dia datang kepada Tuhan berdoa, kita melihat kondisi hatinya. Dia dalam keadaan hati yang remuk, dia dalam keadaan hati yang in humble, contrite heart, contrite spirit. Dan yang kedua dari ayat yang ke-8 ke-10, dia tukar gia. Ya, Daud tukar gia di dalam ayat yang ke-8. Daud mulai berdoa dan berbicara kepada musuhnya. Dan inilah yang kita belajar hari ini, saudara. Waktu kita berdoa kadang-kadang kita hanya mungkin yang pertama itu saja. Kita meluah kepada Tuhan, it's okay. But we always forget. Kita kadang-kadang tidak tahu bahagian doa yang kedua ini. Dan kita akan belajar bersama-sama nanti. Dan ini sangat penting. Ya. Nah, kita mau tahu sedikit sebanyak latar belakang kenapa Daud berdoa sedemikian di dalam Mazmur 6. Dan dikatakan bahwa Mazmur 6, 1-10 ini adalah dipanggil Mazmur ratapan. A lamentation of David. Psalms. Ya. Dan kita melihat bahwa waktu saya menyelidiki bahagian ini sebenarnya rata-rata dan kebanyakan ahli-ahli teologi ataupun komentari mengatakan bahwa mereka tidak begitu pasti kenapa Daud berdoa sedemikian untuk Mazmur 6. Tapi clue-nya kita boleh lihat daripada Mazmur 1 dan Mazmur 3 khususnya. Daud menyatakan Mazmur 3, dia menyatakan tentang begitu waktu dia lari dalam ketakutan daripada anaknya Absalom. Dan dia sedang dikejar musuh. Mungkin itu satu clue. Kenapa Daud sampai ke Mazmur 6, dia menceritakan tentang dua perkara ini. Dan kita akan melihat nanti. Di mana Daud mengungkapkan keadaannya, ratapannya, karena dia dalam kesakitan. Karena dia dalam keadaan menderita. Karena dia dalam keadaan kemurungan. Daud merasa sunyi, bahkan dia cemas, takut. Ya, dia rasa penat. Ya, sehingga dia berseru, dia katakan betapa lama Lord. Betapa lama ya Tuhan, betapa lama. How long more God. Kadang-kadang saudara-saudari yang saya kasih, kita mungkin bertanya kepada Tuhan. Karena isu-isu yang boleh terjadi akan sedang kita alami, yang sedang kita gumuli hari ini. We ask God, how long more God? Berapa lama lagi ya Tuhan? And I'm telling you, listen carefully. It is okay to ask God, how long more God? Amen? Amen, saudara? It's okay to ask God, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi saya harus tunggu Tuhan? Sudah bertahun-tahun saya berdoa, bertahun-tahun saya minta. Bila lagi Tuhan, it's okay. Tapi jangan berhenti di situ. Daud tidak berhenti di situ. Dia tidak berhenti sampai ayat yang ke-6, ke-7. Ya. Di dalam kehidupan kita itu seperti itu juga. Kadang-kadang mungkin cara kita berdoa. Ya. Mungkin Tuhan berkata kepada stop pray like that. Stop berdoa seperti itu. Kamu mulai tukar gia di dalam doa kamu. Amin. Ya, dan kita belajar daripada Daud. Nah, untuk masuk lebih dalam, kita mau tahu kenapa Daud meratap. Apakah puncak ratapan Daud? Apa yang membuat Daud dalam kepahitan, mungkin dalam tekanan, dalam penderitaan, dalam kesunyian dan semuanya ini? Tentu ada sebab.
Seperti kita hari ini saudara. Apa yang menyebabkan Anda kemurungan? Apa yang menyebabkan Anda kesunyian? Apa yang membuat Anda menderita? Apa yang membuat Anda dalam kepenatan? Apa yang membuat Anda dalam kecemasan? Takut. Kita belajar daripada Daud hari ini ada 4 saudara. Yang kita belajar. Pertama adalah karena keadaan roh Daud. Ataupun keadaan rohani Daud. Ya. Daud di dalam ayat yang keempat dan ayat yang pertama dan 4 dan kelima. Ya, saya jam sedikit karena di dalam ayat yang pertama dia katakan, "Ya Tuhan," waktu dia address God. Waktu dia berdoa langsung kepada Tuhan dan dia minta belas kasihan Tuhan. Dia minta mercy of God. Dia minta kasih kurnia Tuhan. Dia katakan, "Ya Tuhan, janganlah menempelkan aku dalam kemarahan-Mu atau menghukum aku dalam kemurkahan-Mu." Saudara dan saudari, apa yang membuat Tuhan murka dalam kehidupan kita? Apa yang menimbulkan atau membangkitkan amarahnya Tuhan dalam kehidupan kita? Sudah tentu dosa kan? Sudah tentu disobedient. Sudah tentu hal-hal yang melanggar perintah Tuhan. Dan di sini Daud, dia katakan kepada Tuhan, "Tuhan, jangan menampakkan aku." Ya. Dalam kemarahan-Mu. Dan dalam ayat yang keempat, dan dia katakan berpaling dan dia mohon belas kasihan Tuhan. Dia katakan, "Tuhan, return to me, come back to me." Kembali karena berpaling kepadaku. Nah, salah satu hal yang the worst thing that could happen in our life apabila Tuhan memalingkan mukanya daripada kita. Itu sebabnya doa berkat itu kita selalu katakan, "May the Lord turns His countenance upon us." Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Wah, itu sangat penting saudara. When God start to turn His face daripada kita. Wow. Itu adalah kecelakaan besar yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan Daud mengerti akan hal ini saudara. Dia tidak mau Tuhan memalingkan muka daripadanya. Mungkin dia sudah merasakan Tuhan itu seolah-olah memalingkan muka daripadanya. Waktu dia berdoa Tuhan tidak menjawab. Waktu dalam kesedihan, waktu dalam penderitaan itu dia tidak mendapat melihat pertolongan Tuhan. Tapi dia datang kepada Tuhan, dia berdoa, dia katakan, "Berpalinglah semula kepadaku, ya Tuhan, dan lepaskan aku, selamatkan aku karena kasih setiamu." Dia tahu, dia perlu diselamatkan. Amin saudara. Karena dia tahu bahwa ada Mesias itu hanya datang daripada Tuhan. Penyelamatan itu hanya datang daripada Tuhan. Dan dia katakan, "Tiada siapa mengingatimu setelah dia mati, siapa yang memujimu dari kubur." Di sini kita melihat Daud menyatakan kondisi hatinya. Saudara dan saudari yang saya kasih, jemaat Tuhan yang saya kasih hari ini. Apakah keadaan kondisi rohani kita hari ini? How are you? How are you spiritually today? How close are you with God? Sejauh mana, sedekat mana kita dengan Tuhan? How is your prayer life? How is your Bible reading? How is your worship life? Jauhkah bagaimana kita dengan Tuhan? Adakah kita datang ke gereja hanya hari Minggu saja? Then only we start open the Bible. I'm asking. And you answer for yourself. Seperti Daud hari ini dia bertanya. Ini keadaan kondisinya. Dia katakan, "Tuhan, jangan menghukum aku. Berpalinglah kepadaku." Ya. Itu keadaan rohani Daud. Hal yang sama saudara. Bagaimanakah keadaan rohani Anda? Cek diri kita. Yang kedua, itu keadaan jiwa Daud. Dan keadaan jiwa Daud, keadaan soul dia. Dia nyatakan dalam ayat yang kedua dan ketiga, dia katakan, "Kasihanilah aku ya Tuhan, karena aku longlai ya Tuhan. Sembuhkanlah aku, karena tulang-tulangku terseksa. Jiwaku gundah gulana. Berapa lama ya Tuhan? Berapa lama ya Tuhan?" Jiwa kita ini saudara, make up of minda kita, our minds, our emotions, and our feelings.
Banyak keadaan di dunia ini yang boleh menekan emosi kita kan. Banyak keadaan di dunia ini, di sekeliling kita yang membuat kita tertekan. Perasaan kita tertekan, minda kita tertekan, yang membuat kita stres. Setiap hari ada saja. Kadang-kadang saya cakap dengan anak saya, don't make me stress. I have so much stress already, jangan tambah stres saya lagi. Oke, lah Daddy. Kadang-kadang dia tanya soalan yang pelik-pelik yang memang susah mau jawab. Ya. Banyak, siapa tidak stres di sini? Ada? Wah, kalau ada yang tidak stres di sini, puji Tuhan, karena ini sorga sudah bagi kamu. Stress is fine, stress is okay, karena itu adalah part and parcel of life, itu adalah sebagian daripada kehidupan kita, amin. Keluar saja nanti ada sudah yang stres, mau makan apa ya? Ya. Jangan seperti Pastor Kelvin lah, sudah 300 cafe dia sudah tahu di sini, dia tidak tahu di mana lagi mau pergi ya. Saya tidak tahu kamu yang pandai cari tempat makanan ini ya, hari ini. Ada sudah, saya tahu ada sudah teks ya, nanti kita makan di sini ya, sudah kirim gambarnya. Banyak hal-hal yang membuat kita stres. Kita keluar saja, kita tengok ya kendaraan potong kita di sini dan semuanya buat kita stres. Ini tidaklah ini dan semuanya. Saudara, ya. Dan Daud menyatakan ini dengan begitu powerful bahasa yang dia digunakan. Dia katakan, Tuhan have mercy on me. Karena aku longlai. Kamu tahu macam mana orang longlai? Ya. Mau saya buat ilustrasi, Robert, macam mana? Orang yang mau hidup tapi tidak mau hidup, mau mati tapi tidak mati. Macam itulah keadaan orang longlai kan. Jalan pun, saya pun tidak tahu macam mana lah. Kamu tahu lah itu. Dan di sini juga Daud menyatakan bahwa dia perlu disembuhkan. Dia katakan, sembuhkan aku. Kita tidak tahu apa kondisi kesehatannya. Tapi dia minta kesembuhan daripada Tuhan. Mungkin ada di antara kita hari ini yang memerlukan kesembuhan. Ya Bapak Gubil, ya kita tahu, kita berdoa untuk anak bungsu ya yang sedang sakit. Kita doakan untuk Tuhan sembuhkan dia. It's okay, tapi kita harus berdoa. Dan ini doa Daud, dia katakan sembuhkan aku. Saya berdoa hari ini saudara, apapun penyakitmu yang engkau alami, mungkin ada ahli keluargamu yang sakit. Mari kita belajar datang kepada Tuhan, katakan Tuhan sembuhkan aku Lord. Sebenarnya semalam perkawinan Brian dengan puisi, sebenarnya saya demam. Saya bangun pagi itu saya sudah menggigil, tapi saya berdoa Tuhan, I cannot afford untuk sakit ini. Ada banyak kerja yang perlu dibuat ini. Ini life and death ini. Kalau saya tidak ada ini tidak jadi ini kawin ini Brian dengan Tuhan. And they will never forgive me for life for that, for not turning up. Karena saya yang officiate mereka punya wedding kan. Tapi puji Tuhan, God is good. Amen. Ya. Dan saya katakan Tuhan, this weekend is very tough for me. I need your grace. Sembuhkan. Saya balik rumah, sebenarnya saya ada dinner semalam. Saya katakan, I'm so sorry I cannot make it. I needed the time to rest. Saya rest before the Lord. Saya rest. Bil masa menyembah Tuhan. Berdoa sederhana. Puji Tuhan, saya disembuhkan. Hari ini saya sembuh. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Karena ada misi yang akan dilakukan dan nanti petang doakan kami thank you for praying for us. Karena ada KKR yang akan diadakan di CGMC for the first time. Mereka adakan KKR di Methodist di CGMC. Nah, ini satu hal yang sangat luar biasa. Now, Daud menyatakan jiwanya yang begitu sakit. Sehingga dia katakan karena tulang-tulangku terseksa. Kalau kita merasa tulang kita terseksa itu lebih dalam kan. Wah, bagaimana kira-kira kalau tulang kita terseksa ya. Saya tidak tahu macam mana. Kalau sakit di luar ini, sakit luka ataupun sakit muscle, kita boleh rasa lagi. Kalau tulang, wow. Dan itulah yang dirasakan oleh Daud. Saya tidak tahu Anda hari ini. Ataupun mungkin Anda tahu ada orang yang sedang mengalami keadaan yang sama. Yang kamu tengok hidupnya, dia hidup tetapi tidak hidup. Mau hidup, tidak mau hidup. Mau mati, tidak mau mati. Ada kan begitu kan? Ada bahasa katakan nyawa-nyawa ikan. Ataupun nyawanya di ujung tanduk. Bila-bila saja boleh innalillah. Tidak
Tidak habis itu, dan Daud juga mengungkapkan dalam ayat yang ketiga, dia katakan, jiwaku gundah gulana. Ya, bahasa yang sangat indah. Gundah gulana ini biasanya kalau orang yang patah hati karena putus cinta. Siapa pernah putus cinta di sini? Jangan angkat tangan ya. Pernah? Banyak kali? Wah. Jadi kamu paham ini, kalau gundah gulana itu sakitnya, waduh. Itu lebih sakit daripada pisau ya. Itu lebih sakit daripada dicucuk oleh panah. Betul? Betul Kak Robert? Tidak. Robert sudah giling-giling. Saya tidak, it's okay Robert, kalau kau tidak mau belanja, saya latih hari ini, tidak apa. Apapun keadaan kita, disakiti oleh karena cinta kita ditolak. Kita dihina, kita difitnah. Kita diperkatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi, kita dicakap. Kita ditolak, kita dibenci karena for whatever reason. Tidak ada suatu pun perkara yang terjadi dalam kehidupan kita orang percaya yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Amin. Baik itu baik ataupun baik. Yang tidak baik ataupun tidak baik. Semua itu diizinkan Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk mendatangkan kebaikan kepada kita yang percaya kepadanya. Amin. Dan kita selalu bertanya, berapa lama lagi? Pastor, berapa lama lagi? Ya. Tanya Tuhan, berapa lama lagi? Only God can answer. Keadaan yang ketiga adalah keadaan tubuh. Keadaan rohani dia sudah nyatakan begitu dia perlukan Tuhan karena dosa. Ya. Dosa yang membuat kemurkaan Tuhan, kemarahan Tuhan kan. Dan Daud menyatakan begitu jiwanya tersiksa. Dia sudah ungkapkan dengan kata-kata gundah gulana. Dia sudah katakan bahwa tulang-tulangnya yang tersiksa. Dia sudah katakan bahwa dia begitu long lie. Ya. Dan sampai ketiga ini dia katakan bahwa aku letih lesu. Dia berbicara tentang fisikalnya. He's literally tired and exhausted. Aku letih lesu karena mengerang. Wow, it's a very powerful. Kalau dalam bahasa Inggris dia katakan, I am weak in my groaning. Groaning itu adalah sakit dalaman yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Pernah merasakan seperti itu? Saya rasa lebih daripada cinta yang ditolak. Groaning from inside you. Dan saya pernah mengalami ini, saudara. Saya tidak tahu sama ataupun ini tidak. Waktu saya mendengar berita tentang kematian abang saya itu around 12 o'clock, midnight. Saya sedang buat khotbah saya karena the next day is preaching, Sunday. Saya dapat telepon dan very unusual phone call from kampung, dari kampung saya. Dia katakan, I have to tell you this. Saya straight to the point. Tapi dia katakan jangan kamu terkejut. Tapi memang terkejutlah. Waktu dia cakap seperti itu, pikiran saya adalah mak saya. Karena mak saya waktu itu sedang sakit tenat. Dia katakan, your brother Richard kemelangan dan dia pergi dan bersama dengan istrinya. Saya waktu itu saya melemparkan diri saya di katil. Apa yang saya alami, saya masih ingat waktu itu, macam ada kegelapan saya alami dalam beberapa second. Gelap. Dan istri saya panggil, saya teriak-teriak, what happened? Karena saya belum beritahu dia. Saya tidak tahu suara dia dalam beberapa second. Mungkin begitulah keadaan yang begitu, yang mengerangnya. Groaning that's so deep inside, pain yang begitu dalam. Siapa pernah mengalami seperti itu? Wah, ada yang angkat tangannya. Mungkin kamu pernah mengalami groaning inside you. Dan Daud menggunakan bahasa yang begitu indah, ya poetik. Cara dia menjelaskan ini, dia katakan, sepanjang malam ku banjiri tempat tidurku dengan tangisan. Sepanjang malam. Siapa yang pernah menangis sepanjang malam? Pernah? Ada yang pernah? Dan bayangkan tempat tidur kamu dibanjiri dengan air mata. Wow. Ini puisi ya. Ini kata-kata yang menggambarkan kepada kita betapa dahsyatnya
Betapa luar biasanya kesakitan yang dialami oleh Daud pada waktu itu. It's not an ordinary pain and suffering. It is very deep suffering. Ya. Dan dia katakan, ku basahi katilku dengan air mata. Wow. Kalau saya menangis sekejap sejak air sini cukup sudah. Ya. Tapi membasahi sampai membasahi katil. Wow. Can you imagine? Sehingga dalam ayat yang ke-7 dia katakan, mataku menjadi lemah karena kesedihan. Bayangkan saudara, kalau istri saya menangis 2-3 jam, besok pagi mata dia sudah macam begini. Ya. Saya perlu urut. Tapi sepanjang malam saudara, bukan saja mata bengkak, tapi matanya menjadi kabur saudara. Bukan saja menjadi kabur, menjadi lemah karena kesedihan. Bayangkan saudara, kata-kata Daud ini very powerful. Yang mengungkapkan kepada kita how deep was his suffering. Begitu dalam penderitaan yang dialami oleh Daud. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin keletihanmu. Mungkin hal-hal yang membuat kita tertekan hari ini. Mungkin karena kesedihanmu saudara. Mungkin membuat engkau dalam keadaan tertekan. Sehingga itu terjadi, itu keluar dari tubuh kita. Keluar itu dari tubuh kita. Karena apa yang terjadi dalam itu akan somehow itu akan keluar dari tubuh kita. Dalam bentuk penyakit. Dan kita perlu hati-hati. You need to pay attention to that. Amin saudara. Kalau Anda sudah mulai melihat mata Anda sudah menjadi lemah. Penglihatan Anda sudah kabur-kabur saudara. Jangan tunggu lama. Mari kita bertindak. Because there is something that happened within us, deep inside us. Mungkin kita tidak mengerti dan tidak paham. Therefore, itu sebabnya kita perlukan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Kita perlukan anugerah Tuhan. Ceritanya tidak sampai di sini. Saya coba picturekan kepada kita tentang keadaan yang dialami oleh Daud. Tapi saudara dan saudari, itu bagian yang pertama doa Daud. When he addresses God in his prayer, he's expressing himself. How deep, how terrible keadaan dan kondisi dia. Dan saat ini saudara, dalam ayat yang ke-8, tiba-tiba muncul satu kekuatan yang dari dalam Daud sendiri. The next verse, ya Daud mulai tukar gear saudara. Nah kalau kita jalan, kalau Anda memandu kendaraan hari ini, banyak kendaraan kita adalah auto kan. Ya saya tahu banyak tidak pandai drive manual sekarang karena auto ya. Kalau kita memandu kendaraan masuk gear 1 dulu kan. Tidak terus gear 4. Ya. Ada seperti kawan saya, ini cerita dia. Dia baru mendapat lesen kereta ya. Dia katakan, macam mana kereta, dan baru dia beli kereta juga, kereta kancil pada waktu itu sangat famous. By the way, my first car was a kancil car. Dan waktu dia sudah beberapa minggu dia bawa kereta itu dan ditanya, kawan macam mana, how's your car? Dia katakan, tidak laju lah saya punya kereta. Kenapa tidak laju? Tidak tahu lah, ada masalah. Jadi satu kali kawan dia ikut dia. Dia gear 2 saja. Dia kereta saya tidak kuat. Tengok, gear 2. Ya, gear 2. Tidak kuat lah. Patutlah tidak kuat kan. Kalau gear 2 saja tadi memanglah tidak laju. Nah begitulah kan realitas. Nah Daud dia tahu kalau dia keep on gear 1 berjalan memang dia slow. Ya, no momentum. There is a time for us to change gear. Amen. Dalam kehidupan rohani kita saudara, kita perlu change gear. Kalau kita gear 1 saja besok pun tidak sampai. Ya. Bukan saja besok tidak sampai, kereta kita kena antar dengan Brother Simon untuk overhaul setiap hari. Karena rosak. Change gear, katakan kepada orang kiri kananmu, change gear. Kadang-kadang saudara kita remain, kita tinggal dalam masalah yang begitu lama karena kita lupa change gear. Daud di sini mengajar kita saudara, change gear. Nah dari sini dia ubah, karena dia tahu dia adalah anak Tuhan, karena dia tahu adalah dia yang dipilih, karena dia tahu waktu umur dia 15 tahun, karena dia tahu waktu dia dipilih dan 2 kali dia di anoint
oleh Saul. Saudara, dia tahu posisi di hadapan Tuhan. Dan dia katakan, no. I'm not going to remain like this. Saya tidak akan begini dalam keadaan sedih seterusnya. Saya tidak dalam keadaan menderita seterusnya. Saya tidak membiarkan masalah. Saya tidak membiarkan musuh-musuh yang mengejar-ngejar saya. Walaupun anak dia siapa? Absalom mengejar one life untuk membunuh dia. Tapi dia katakan, no. It's time for me to change gear. Hello, are you with me? It's time to change gear. Dan dia mulai berdoa di dalam doanya. Enyahlah dari sisiku. Tadi dia begitu minta kesian kan? Dia minta kesian daripada Tuhan. Tapi sekarang ini no. Karena dia tahu jati dirinya. Dia adalah anak Tuhan. Dia adalah more than conqueror. Dia adalah lebih daripada pemenang. Dan dia katakan, enyah daripada aku. Ini adalah doa wibawa. Dia mulai berdoa dengan wibawa dan otoriti dalam Tuhan. Karena dia tahu posisinya dalam Tuhan. Dia adalah anak Allah. Apabila dia berdoa, heavens open. Haleluya. Ya, apa yang dia ikat di bumi ini akan terikat di surga. Apa yang dilepaskan di bumi akan dilepas di surga. Karena dia tahu posisinya. Ini masalah banyak orang Kristen hari ini. Karena kita tidak tahu posisi kita di hadapan Tuhan. Kita hanya berdoa dan minta kesian saja dengan Tuhan. Tuhan memang kesian. Jadi kita muka orang minta kesian. Janganlah kita menjadi orang yang minta kesian saja setiap hari kan. Tapi marilah kita bangkit menjadi orang sebagai pahlawan. Amin saudara, sebagai prajurit yang punya otoriti dan kuasa. Daud kenal itu saudara. Dan mari kita sama-sama Daud katakan, enyahlah daripada siku. Perkataan enyah itu sangat powerful saudara. Itu adalah otoriti seorang askar, seorang komandan yang katakan enyahlah daripadaku. Nah kalau ada musuh datang kita katakan enyahlah daripadaku. Nah saudara, saya mulai ubah cara saya berdoa untuk kesembuhan. Saya tidak berdoa lagi Tuhan sembuhkan saya. Saya katakan I command blessing, I command healing. Saya memerintahkan kesembuhan terjadi. Amin saudara. Ini adalah change gear. Kita menangis, Tuhan sembuhkan saya sakit nih Tuhan, sembuh. Saya sudah tahun-tahun saya sakit ini. Hari ini saudara kita change gear. Kita katakan, hey sickness, sakit lutut, sakit apapun, I command you to leave my body right now in Jesus' name. Amen. Are you with me? Orang Kristen kalau kita belajar untuk melakukan, berdiri di atas posisi kita saudara, things is going to happen in our life. Amen. Dan dikatakan, hai kamu yang berbuat jahat. Dulu dia lari daripada anaknya Absalom dengan tentaranya. Dia lari dikejar-kejar. Dan hari ini, sekarang ini di waktu dia tukar gia saudara. Gia 1, gia 2, gia 3, gia 4, gia 5, 6 adakah? Ada, 7 ada? Oh iya ada. 8 ada? Belum ada lagi. 10 ada, wow. Kalau ada 10 lagi, wow, luar biasa. Kalau kamu ada 10 gia, tukar kepada supaya 10 gia. Di dalam Tuhan, saudara, amin. Karena Tuhan, karena dia tahu. Karena Tuhan, that is the key. Karena Tuhan mendengar ratapanku. Setiap tangisan kita, setiap air mata yang membajiri katil kita, Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Even though tidak ada satu orang pun yang mengerti, mungkin parents semua tidak mengerti. Orang yang paling dekat denganmu, istrimu, suamimu, ataupun siapapun yang kau harapkan untuk mengerti keadaanmu saudara. Even though there's none, but remember, God is. Amin. Dan ayat 9 berkata, Tuhan telah mendengar jeritanku. Dan doa Daud dia sudah gear 3 ini. Dan dia sudah bercakap tentang bagaimana Tuhan, karena telah dia gunakan past tense. Digunakan Tuhan telah mendengar jeritanku. Tuhan telah pernah mendengar jeritanku. Tuhan telah pernah menjawab doaku. Dan dia berbicara tentang bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan telah mendengar jeritanku, memohon belas kasihan. Tuhan menerima doaku. Dia sudah berbicara tentang how God have answered his prayer. Kalau Anda lihat dalam kehidupan Anda, there's so many answered prayer. So many banyak doa-doa yang telah dijawab oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Ayat yang ke-10, semua musuhku akan malu. Dan dia begitu berani berbicara kepada musuhnya. Dia katakan semua musuhku akan malu dan kecewa. Karena mereka akan berpatah balik dalam keaiban yang tiba-tiba. Nah lihat, dia ubah lagi kepada future tense. Dia katakan musuhku akan malu. It's not yet happen, but dia begitu percaya dan yakin dia akan malu. Dan akan berpatah balik dalam keaibanan.
Untuk kesimpulan saudara, saya membawa 3 persoalan ini sebagai penerapan untuk kita hari ini. Pertama adalah kita berdoa mohon belas kasihan Tuhan dalam apapun keadaan. Amin. When you wake up in the morning, the first thing you need to do is, Tuhan, jangan berdoa seperti ini lagi ya. Tuhan, saya perlu ini, saya perlu itu. Tidak. Pray for God's grace. Tuhan katakan, Tuhan saya tahu akan banyak cabaran yang saya hadapi hari ini. I need your grace. Amen. Because when you pray for grace, remember, if you run alone, it's called race. But if you run with God, it's called grace. Involve God in your life. Kedua, tetap berdoa, bertekun dalam iman. Berdoa dalam iman walaupun belum melihat pertolongan Tuhan. Kita katakan, yes Lord, walaupun terjadi saya tetap bersyukur. Praise God for the song just now Brian bawa. Bersyukur. Bolehkah kita bersyukur dalam keadaan sakit? Boleh kita bersyukur dalam keadaan yang tidak baik? Mari kita belajar bersyukur. Karena bersyukur adalah bukan dikuasai, ditentukan oleh keadaan dan situasi kita. Amin, saudara. Bersyukur kita. Baik, susah, kecewa, difitnah, ditinggalkan, boyfriend, girlfriend, ya, apapun kita disakiti, saudara. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, berdoa dengan wibawa seperti seorang pemenang. Kita jangan lagi doa yang nangis-nangis, tapi kita berdoa dengan apa? Ya, there's a time kalau kamu perlu menangis, menangislah. Ya. Amin, saudara. Kalau saya lihat istri saya berdoa, suatu masa dia menangis. Tiba-tiba dia berdoa jadi seperti seorang komandan. Saya pun terkejut kadang-kadang karena mereka berdoa tengah malam. Saudara dan saudara yang saya kasih, cukuplah kasih karuniamu bagiku. Mari kita baca bersama ayat ini. 2 Korintus 12:9, 1, 2, 3. Haleluya. Saya mau akhiri dengan cerita ini. Mungkin pribadi ini ada yang sudah kenal Pastor Dinging, one of the pastors in DUMC. Dan saya sudah minta kebenaran daripada dia untuk mengungsikan cerita ini. Pada 2020-2021, dia didiagnose cancer. Dan waktu dia diagnose cancer, dia tidak percaya bahwa dia dapat cancer. Karena he was healthy. There was no sign, nothing whatsoever. Tapi dia ada prompting, dia katakan ada prompting dalam spiritnya, roh katakan go and check. Dan dia pun pergi. True enough, dia confirm cancer. Dan it's a breast cancer. Apa yang terjadi untuk pendekkan cerita, dia ikut semua treatment ya. Karena dia adalah lahir dari keluarga yang ada cancer history. Sebab mak dia ada cancer juga. Mbak dia adalah cancer survival. Dan semua thought itu semua ya, kalau kamu pernah mengalami keadaan seperti itu, semua pikiran itulah ya akan stigma itu kan. To cut the long story short again. Dia ikut semua treatment dan onkologis dia katakan, thank God, kamu ini is a early detection. Karena ini dikenal pasti lebih awal. Kalau tidak, your cancer was one of the fierce. Cancer dia adalah salah satu cancer yang begitu cepat merebak. Di dalam beberapa hari saja itu boleh merebak dan boleh ya. Dan kesaksian hidupnya. Untuk pendekkan cerita saudara dan saudari, itu 2001 dia mengikuti treatment itu. Dan saya melihat story dia bagaimana kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan demi anugerah Tuhan dia alami. Salah satunya adalah dia seorang pekerja yang baik di company dia. Dia katakan setiap tahun dia punya cuti itu di burn ataupun di carry forward. Selama beberapa tahun-tahun dia kerja dan begitu setia dengan pekerjaannya. Ya, tidak pernah dia habiskan cutinya, annual leave-nya dalam 1 tahun. Dia kata, she's a very dedicated woman. Serve the Lord. By the way, dia adalah seorang yang sangat instrumental di dalam pelayanan orang asli juga bersama dengan Eldaan. Sangat aktif. Hampir setiap minggu mereka ke orang asli melayani Tuhan dan kena cancer. Wow, itu satu temparan yang begitu hebat bagi dia.
bagi suami dan anaknya. Dan dia katakan bahwa waktu dia beritahu kepada company-nya, you know what? Apa company dia buat? Company-nya bagi dia cuti 5 bulan. 5 ke 6 bulan. Karena make up all the years yang dia tidak ambil cuti itu. Ya, it's a paid leave. Wah, luar biasa. Dia katakan, you go. Take care of yourself. Wah, luar biasa kan? Nah, itu is one of the blessing. One of the anugerah. Ada banyak. Dan akhirnya saudara, dia bukan pastor waktu itu ya. Dia baru-baru diangkat menjadi pastor di UMC. Dan di dalam kesaksiannya dia katakan begini. Dia tulis ada satu kesaksian di dalam Floodgate. Di UMC Floodgate dia katakan, cancer is a blessing. Wow. Bagaimana mungkin kita menganggap cancer itu sebagai satu blessing. Ya. Dan dia katakan dalam bukunya, dia katakan dalam tulisannya, cancer was the best thing that happened to me. Wow. Kamu tahu kenapa? Karena cancer itu ya yang telah turn her life around. Sehingga waktu dia di-challenge untuk menjadi pastor, dia tidak pernah pikir 2 kali, dia katakan yes. Because dia sudah merasakan anugerah Tuhan dalam kehidupannya. Amin, saya minta pemusik. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin penderitaanmu, cabaran yang berat yang kau alami hari ini, God allows, Tuhan mengizinkan itu. Mungkin itu adalah yang terbaik yang harus kau harapi hari ini. Karena Tuhan ingin membawa engkau semakin dekat. What happens to Pastor Ding Ing? For the last few months saya mulai kenal dia lebih dalam karena karena kerja. Saya melihat hatinya, dia katakan, I want to serve God. Kamu tahu hari ini setiap hari Minggu hari 6 mereka datang ibadah di English service. Hari Minggu mereka di orang asli melayani. Ya. Kami tanya, kamu tidak takut akan riaka? Dia katakan, no. Kalau riaka pun I will face it. Wow. We need that kind of faith. Amen. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.